Halo, selamat datang. Sering banget kan kita dengar orang bilang investasi emas, aduh itu udah kuno banget, sekarang tuh zamannya saham atau malah kripto. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau emas emang beneran ketinggalan zaman? Kenapa ya toko emas tuh nggak pernah sepi? Dan kenapa setiap kali ada krisis, orang-orang malah lari ke emas? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kenapa aset yang katanya kuno ini justru bisa jadi penyelamat kita di dunia modern yang serba nggak pasti ini. Pertanyaan ini kayaknya sering banget muncul ya kan? Banyak yang anggap emas itu peninggalan masa lalu, nggak sekeren aset-aset digital yang harganya bisa meroket dalam semalam. Tapi apa iya pandangan ini 100% benar? Coba kita lihat lebih dalam lagi. Oke, biar gampang kita pakai cerita aja ya. Bayangin di tahun 2014 ada dua orang, masing-masing pegang uang 10 juta rupiah. Orang pertama, sebut aja si A, nyimpen uangnya di bawah kasur. Orang kedua, si B, dia beliin emas semua uangnya. 10 tahun kemudian, di hari ini, si A buka kasurnya, uangnya ya tetap 10 juta. Tapi kira-kira barang yang bisa dibeli pakai 10 juta itu masih sama nggak kayak dulu? Jelas enggak, daya belinya anjlok. Nah gimana dengan si B? Emas yang dia beli sekarang nilainya jadi lebih dari 17 juta rupiah. Disinilah letak kekuatan emas yang sesungguhnya. Nah, jadi poin utamanya tuh ini. Emas itu perannya sebagai pelindung nilai. Gampangnya gini, tujuan emas itu bukan buat bikin kamu kaya mendadak, tapi untuk ngejaga supaya kekayaan yang udah kamu punya itu nilainya nggak habis dimakan inflasi. Dia tuh kayak bodyguard keuangan kamu yang kerja diem-diem buat ngelindungin daya beli kamu. Oke, kita udah setuju nih, emas itu pelindung nilai. Tapi, kenapa bisa gitu? Apa sih rahasianya? Yuk kita bedah di bagian pertama ini, kenapa sih penyelamat kuno ini tetap sakti dan nggak lekang oleh waktu? Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin emas. Emas itu kayak payung. Waktu cuaca lagi cerah, ekonomi lagi bagus, semua investasi lain lagi naik daun, mungkin kita lupa apa mas payung itu. Kita nggak terlalu mikirin. Tapi begitu hujan dateng, entah itu krisis, resesi, atau inflasi yang menggila, wah kita bakal bersyukur banget punya payung itu. Itulah emas. Perlindungan itu datangnya bukan tanpa alasan. Kekuatan emas itu ada di sifat dasarnya. Ada 4 alasan utama kenapa emas bisa terus bertahan. Nggak peduli dunia di sekitarnya udah berubah kayak gimana pun, inilah fondasi kekuatannya. Pertama, emas itu langka. Nggak bisa seenaknya dicetak kayak uang kertas. Jumlahnya di bumi ya segitu-gitu aja. Kedua, tahan lama banget. Nggak karatan, nggak busuk. Emas dari zaman Firaun pun masih kinclong sampai sekarang. Ketiga, nilainya diakui di seluruh dunia. Kamu bawa emas ke negara manapun pasti laku. Dan yang paling penting, keempat, dia itu safe haven. Tempat paling aman buat nyimpan harta waktu dunia lagi gonjang-ganjing. Atau, coba deh lihat emas kayak gini. Emas itu mungkin nggak ngasih sensasi deg-degan kayak saham atau kripto yang grafiknya naik turun drastis. Dia itu ibarat sahabat lama. Mungkin nggak selalu seru diajak ngobrol tiap hari, tapi kamu tahu pasti, pas kamu lagi butuh bantuan, dia bakal selalu ada buat kamu. Itulah keandalan emas. Ngomongin sahabat lama yang andal itu kan kayaknya masih teori doang ya. Coba kita lihat buktinya di dunia nyata. Gimana emas benar-benar jadi perisai waktu krisis datang. Kutipan ini bener-bener nangkep pengalaman banyak banget keluarga di Indonesia. Waktu Krismon tahun 98. Waktu itu nilai rupiah anjlok parah. Uang di bank rasanya nggak ada artinya. Tapi keluarga yang punya simpanan emas, mereka bisa bertahan. Mereka bisa jual emasnya sedikit demi sedikit buat beli beras dan kebutuhan pokok. Ini bukti nyata, emas itu bukan cuma soal investasi, tapi soal bertahan hidup. Dan cerita tadi itu bukan cuma omongan kosong, datanya beneran ada dan mendukung banget. Coba lihat deh grafik pertumbuhan harga emas ini. Dari sekitar 150.000 per gram di tahun 2005, loncat jadi 350.000 di 2010, dan sekarang udah nembus di atas 1 juta rupiah per gram. Kalau kamu nyimpan uang tunai, ya nilainya segitu-gitu aja, tapi daya belinya turun. Kalau kamu simpan emas, nilainya ikut tumbuh, bahkan ngalahin inflasi. Ngelihat pertumbuhannya, jelas ya emas ini punya taring. Tapi, gimana posisinya kalau kita adu sama anak-anak baru yang keren, kayak saham dan kripto? Mari kita bandingkan. Gini, setiap investasi itu ibaratnya alat di kotak perkakas. Masing-masing punya fungsi beda. Saham dan kripto itu kayak bor listrik super canggih. Bisa ngasih hasil cepat dan gede, tapi risikonya juga tinggi banget. Salah-salah bisa jebol. Nah, emas itu kayak pondasi beton yang kokoh. Mungkin gak kelihatan keren, imbal hasilnya stabil aja. Tapi perannya itu buat nahan semua bangunan investasi kamu biar gak rubuh.
Nah, ini cara paling bagus buat ngelihatnya. Emas itu fondasi, bukan sayap. Kamu harus bangun fondasi yang kokoh dulu sebelum nekat mau terbang tinggi pakai aset-aset beresiko. Karena kalau kamu coba terbang tanpa fondasi yang kuat, sekali jatuh sakitnya bakal luar biasa. Oke, konsepnya udah dapet ya. Emas itu fondasi. Terus pertanyaannya sekarang, gimana cara mulainya? Apa harus punya uang banyak? Tenang, di era modern ini, mulai investasi emas jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Buat kamu yang baru mau coba-coba, nggak usah pusing modal gede. Sekarang ada tabungan emas digital. Kamu bisa beli mulai dari 0,01 gram setara harga secangkir kopi. Gampang banget. Kalau tujuanmu investasi serius jangka panjang, pilihan terbaik ya emas batangan atau logam mulia. Nilainya murni. Terus perhiasan gimana? Boleh banget. Anggap aja itu tabungan plus gaya. Jadi kamu bisa nikmatin keindahannya sambil nabung. Ini nih pertanyaan sejuta umat buat investor pemula. Kapan sih waktu yang paling pas buat beli emas? Nunggu harga turun dulu atau gimana? Jawabannya jujur aja simpel banget. Waktu terbaik itu ya sekarang. Daripada pusing-pusing nebak harga bakal naik atau turun, yang mana itu hampir mustahil, strategi paling cerdas itu adalah nabung rutin. Beli aja secara konsisten, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Dengan cara ini, dalam jangka panjang, kamu bakal dapat harga rata-rata yang bagus tanpa harus stres mikirin pasar. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Emas udah terbukti jadi pelindung nilai yang luar biasa tangguh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi emas masih relevan nggak sih? Tapi lebih ke, gimana kamu bakal gunain emas? Apakah dia akan jadi fondasi yang kokoh buat semua portofolio investasimu? Atau malah jadi keseluruhan bangunan itu sendiri? Jawabannya ada di tangan kamu.